warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya anak-anak hebat? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu yang pimpin ya. Silakan anak-anak berdiri. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian untuk mengingatkan pelajaran yang telah lalu. Siapa yang masih ingat apa manfaat tanaman bagi kehidupan manusia? Yang masih ingat? Ya. Silakan Silen. Menghasilkan oksigen dan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan manusia. Silen dan Indonesia ya. Baiklah siswa-siswa sekalian, hari ini kita akan belajar tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Setelah belajar pada hari ini, harapan Ibu nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah anak-anak belajar pada hari ini mengamati gambar yang Ibu tampilkan nanti di slide ini, siswa mampu merumuskan ya beberapa pertanyaan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint nanti, anak-anak mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang ketiga, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengamati baik tumbuhan yang ada pada slide PowerPoint nanti, anak-anak bisa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang mandiri, gotong royong, dan kita salam PPK, salam. Anak-anak, ini tahu enggak Ibu Guru bawa apa ini? Tumbuhan. Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan mulai dari yang paling bawah? Siapa itu namanya? Apa? Siapa? Pengki. Ya, Pengki. Coba sebutkan Pengki. Akar, kemudian batang, daun, bunga. Yang terakhir ada biji. Di dalam buah ini ada biji. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan buat Pengki. Sudah bagus ya menjawabnya ya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Hari ini Ibu Guru membawa lembar kerja peserta didik yang Ibu Guru bagikan. Nanti anak-anak berkelompok. Sebelumnya sambil untuk menjawab LKPD ini nanti, Ibu Guru minta masing-masing kelompok nanti ada yang mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Untuk menjawab LKPD ini, anak-anak membaca petunjuk yang ada pada LKPD. Kita mulai saja. Ibu Guru lanjutkan di sini tentang macam-macam kata tanya. Ini masih ada yang ingat? Kata tanya? Kata tanya adalah kata yang bisa atau kata yang digunakan untuk membuat suatu pertanyaan. Nah, biasanya pertanyaan itu
dapat memberikan respon atau jawaban dari orang yang kita tanya tadi. Jadi anak-anak jangan lupa setelah membuat kalimat tanya yang ada di LKPD itu sesuai dengan temanya tanaman di lingkungan kita ya, di rumah kalian. Jangan lupa setiap akhir dari kalimat tanya yang kalian buat itu kalian beri tanda tanya. Baik, ini ada 6 kata tanya. Yang pertama itu adalah kata apa. Kata apa biasanya digunakan untuk menanyakan benda. Contohnya, apa yang kamu bawa? Kanza, gitu kan? Nah, apa yang sedang kamu lihat? Elvis, gitu kan? Nah, bertanya. Kemudian kata yang kedua yaitu kata tanya dari mana. Nah, menanyakan tempat. Nah, di mana suatu peristiwa kejadian itu terjadi. Misalnya, di mana kecelakaan itu terjadi, di mana kalian berwisata. Nah, paham ya? Oke. Yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan untuk menanyakan suatu waktu. Ada yang bisa membuat kata tanya kapan untuk dibuat kalimat? Silakan, Kanza. Kapan kejadiannya? Kapan kejadiannya? Oke, bisa kembali siapa lagi yang bisa menjawab? Ayo tunjukkan tangannya. Ada yang bisa menjawab dari kata kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu yang akan terjadi. Jadi anak-anak bisa membuat kalimat dari kata tanya kapan. Ada yang bisa menjawab tunjuk jarinya? Ayo, ayo Chris. Kapan dia berulang tahun? Kapan dia berulang tahun? Bagus ya? Sudah benar. Ada yang bisa membuat kalimat tanya dari kata bagaimana? Oh, Elvis, silakan Elvis. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Oke, berarti baik Elvis ya, bagus ya. Tepuk tangan lagi buat si Elvis. Dalam kelas ini. Baik anak-anak, dari kata tanya yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, ada berapa? 6. Ada 6. Di sini anak-anak bisa menggunakan jembatan keledai untuk menghafalnya ya. Ada, bisa kita singkat dengan adik Simba. Sudah ada yang selesai anak-anak? Sudah. Ayo kelompok siapa dulu yang mau tampil maju ke depan dibacakan? Dibacakan hasil jawaban diskusi kelompoknya. Ya. Apa yang memudahkan Kapan tumbuhan itu berbuah? Baik anak-anak, sudah menjawab dengan baik semuanya. Kita berdiri dulu semua, kita menyanyi ya. Menyanyi lagu yang kedua.
daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, yaitu tempat memasak makanan sendiri. Oke, Bu Guru lanjutkan. Bagian tanaman yang keempat itu ada batang tanaman. Nah, batang tanaman di sini ada yang keras seperti kayu gini ya, ada yang lembut. Apa fungsi batang? Ya, batang itu berada di atas tanah. Fungsinya tempat menempelnya daun, buah, kemudian dahan. Nah, batang berfungsi untuk mengangkut zat makanan dari dalam tanah, menyebarkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, silakan dijawab. Nanti Bu Guru lihat hasilnya. Ibu Guru kasih waktu 10 menit kembali untuk menjawab soal. Silakan. Sebutkan. Nyaring-nyaring, bacakan nyaring-nyaring. Bagian tumbuhan. Yang pertama adalah akar. ya. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran, kita membuat kesimpulan. Untuk melakukan wawancara, kita perlu membuat pertanyaan dan menggunakan kata tanya yang baik dan pertanyaan dilakukan. Kewajiban kita terhadap tumbuhan yang ada di sekitar adalah merawat dan melestarikannya. Untuk pelajaran berikutnya, tolong dibaca pembelajaran 4 ya. Nah, jangan dilupakan. Oke, kita sama-sama duduk berdiri. Kita menyanyi lagu Dimas PPK ya. Pembelajaran kita pada hari ini, silakan pimpin doa dulu. Elvis, silakan Elvis. Sebelum mulai kita berdoa masing-masing. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.